Bu Ceria adalah guru TKA, walaupun dalam masa pandemi ia tetap ingin memastikan muridnya terfasilitasi dengan baik. Dari 6 aspek perkembangannya, salah satunya aspek perkembangan kognitif. Hari ini Bu Ceria ingin muridnya memperdalam mereka tentang konsep korespondensi 1. Kemarin, sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun, saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Bu Ceria telah mengatur pembelajarannya sebagai berikut. 1. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama 30 menit di pagi hari. Di dalam pertemuan ini, ia akan secara sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1 ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. 2. Di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-murid dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan tersebut adalah meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Misalnya, A. 5 sendok di rumah. B. 7 lembar daun kering di luar rumah. C. 8 batu kerikil di sekitar rumah. D. 10 buah tutup botol di dapur. 3. Untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. A. Secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. B. Dengan audio, yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. 4. Saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid, dengan bantuan orang tua, untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp, untuk kemudian ia nilai. 5. Karena tugas yang diberikan Bu Ceria bersifat asinkron, maka Bu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan mereka. Namun demikian, Bu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. 6. Untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Bu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Bu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1 dengan 4 anak tersebut. Saat Bu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Bu Ceria juga merekam penjelasannya dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 1. Kesiapan belajar. Dilihat dari Bu Ceria mereview pembelajaran secara singkat. 2. Minat belajar. Bu Ceria meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarnya, misalnya, 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di luar rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, dan 10 buah tutup botol di dapur. 3. Profil belajar. Bu Ceria mengatur pembelajaran sebagai berikut. Ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan murid. Bu Ceria memberikan penugasan secara asinkron untuk dikerjakan di rumah. Untuk memudahkan siswanya, Bu Ceria memberikan pelaporan tugas dengan 2 cara, yaitu diberikan kepada ortu dan melalui pesan audio. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Merencanakan pembelajaran yang bervariasi dengan mengadakan pertemuan daring. Selain itu, Bu Ceria juga meminta muridnya mengumpulkan benda-benda sesuai perintah. Mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait bahasan yang akan dipelajari dengan mengadakan pertemuan daring.
Membuat pertanyaan pemandu terkait pencarian benda apa saja sesuai perintah. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Mengembangkan bahan belajar untuk memberi penekanan terhadap siswa yang belum memahami konsep korespondensi 1. Instruksi pengerjaan berupa teks tertulis. Instruksi pengerjaan berupa audio. Video singkat tentang pemaparan materi tugas. 2. Diferensiasi proses. Memberikan variasi pembelajaran baik sinkron maupun asinkron, juga memberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan tugas dan mengakomodir gaya belajar baik yang visual, auditory, dan kinestetik. 3. Diferensiasi produk. Berupa tagihan hasil belajar berupa foto, rekam audio melalui WhatsApp. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, assessment as learning? Bu Ceria mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar muridnya sebagai umpan balik perbaikan terhadap proses pembelajaran dan strategi pembelajaran. Assessment for learning. Bu Ceria melakukan refleksi umpan balik, merancang perbaikan proses pembelajaran untuk melihat kekuatan dan kelemahan muridnya. Assessment of learning. Melakukan asesmen pembelajaran dengan melibatkan orang tua untuk memperhatikan kinerja murid dan mengirim foto hasil murid saat bekerja. Skenario pembelajaran berdiferensiasi. Situasi 2, SD. Pak Dermawan adalah guru SD. Minggu depan, ia akan mengajar muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, beliau mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer. Tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku, artikel, komik, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya. Kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak
Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat, dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 1. Kesiapan belajar. Melakukan pemetaan kemampuan awal murid dengan memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan terpenuhi kebutuhan murid kesiapan belajar, antara lain, 1. Memberikan penjelasan kepada murid. 2. Tanya jawab dan contoh-contoh sistem bagian organ pencernaan. 3. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. 2. Minat belajar. Pak Dermawan mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsep kunci. Menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. 3. Profil belajar murid. Pak Dermawan menyiapkan poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan untuk memenuhi gaya belajar visual murid dan menyediakan berbagai jenis bacaan untuk kemampuan membaca anak. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kesiapan belajar murid dengan cara menyiapkan sumber-sumber belajar seperti poster, diagram, buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, artikel, komik sains, video wawancara, petugas UKS, kartu-kartu pertanyaan yang kemudian mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. A. Pak Dermawan mengamati perilaku murid. B. Pak Dermawan mengamati murid ketika sedang menyelesaikan tugas, aktivitas. C. Pak Dermawan melakukan observasi dan memantau pemahaman murid untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. D. Pak Dermawan melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat proses pembelajaran berlangsung, dan kemudian membuat catatan-catatan kecil. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten. Media PBM sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid seperti poster, buku, artikel, komik, diagram, video tentang materi pencernaan, kartu-kartu pertanyaan.
2. Diferensiasi proses, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca, melakukan tanya jawab, menunjukkan video, membantu murid memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang didisplay, membuat catatan dari jawaban murid. 3. Diferensiasi produk. Penilaian yang beragam sesuai kemampuan dan kebutuhan gaya belajar murid, melalui diagram alur dengan menggunakan kosakata sederhana. Cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Cerita narasi dengan menggunakan kosakata lebih variasi. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut, guru melakukan penilaian. Kemudian guru membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah di-display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit.